Hari pertama kerja adalah judul dari bab 3 Audiotune Lovers dalam kisah pesugihan buah karya Rase. Apa yang telah dia tulis? Bersama kita simak, enjoy listening. Pintu kamar dibuka, Disa disambut oleh seorang perempuan yang sepertinya lebih tua darinya. Perempuan itu pun sama menundukkan kepalanya tanda ia juga menghormati Bu Sumarni. "Iya Bu, mari masuk." Gadis itu pun berdiri merapat ke pintu, mempersilahkan Bu Sumarni dan Disa untuk masuk. "Disa, ini Yati. Kalian akan tinggal satu kamar untuk sementara. Kalian langsung istirahat, ngobrolnya besok saja. Sudah malam, mengerti?" Perintah Bu Sumarni yang langsung dijawab Disa dan Yanti bersamaan. Disa pun masuk kamar yang tak terlalu luas jika dilihat dari bentuk rumah majikannya, mungkin karena kamar pembantu, batin Disa. Disa lantas memperkenalkan dirinya dengan menyalami perempuan di depannya. "Saya Disa, Mbak. Saya Yanti." "Alah, jangan panggil Mbak. Kayaknya kita seumuran," tukas Yanti. "Umurmu berapa, Dis?" ucap Yanti. 23 Mbak. Yan?" "Walah, kan kita cuma beda setahun, saya 24 Dis. Panggil Yanti saja ya," pintanya. "Iya Mbak, Yan." Mereka tergelak karena kekakuan Disa. Tiba-tiba pintu diketuk dan seorang langsung berbicara. "Ibu sudah bilang kan langsung istirahat, ngobrolnya besok saja." Suara Bu Sumarni memperingati. Disa dan Yanti lantas meminta maaf bersamaan. Keduanya pun berbisik-bisik agar suara mereka tak terdengar sampai keluar. Keesokan paginya semua sudah bangun. Disa dikenalkan oleh Yanti dengan 2 orang pembantu lainnya. Mita inilah yang paling muda di antara mereka. Dia baru berusia 20 tahun dan ada Fatmah yang lebih tua dari mereka semua. Dia berusia 30 tahun dan dia seorang janda dengan 2 orang anak. Saat Disa memperkenalkan diri, hanya Fatmah yang sepertinya menerima baik dirinya. Sedangkan Mita, dia bersikap sangat angkuh terhadapnya. Fatmah yang paling lama bekerja di sini di antara mereka. Dia sudah di sini selama 2 tahun. Setelah itu Mita, semenjak lulus sekolah, Mita langsung merantau ke kota untuk menjadi pembantu di rumah ini. Sedang Yanti, dia baru 3 bulan bekerja di rumah kanjeng ibu. Menurut Yanti, tadinya Mita yang tidur di kamar sendirian. Tapi saat mendengar akan ada seseorang yang datang dan tinggal bersama mereka, Mita memutuskan untuk tidur dengan Fatmah. Mita enggan tidur dengan orang baru. Terlihat Fatmah sedang membantu Bu Sumarni menyiapkan sarapan untuk majikan mereka. Dapur terdiri dari 2 ruang, di mana dapur utama dikhususkan untuk menyimpan bahan makanan untuk majikan dengan ukuran yang besar dan perabot yang komplit. Para pembantu tak boleh mengambil bahan makanan dari sana ataupun memakan makanan menggunakan perabot dari dapur utama. Sedang dapur kedua adalah dapur untuk memasak dan menyimpan makanan untuk para pembantu atau pengurus rumah lainnya. Memang di dapur utama ada kompor, tapi tidak pernah digunakan untuk masak. Kompor digunakan hanya untuk memasak air atau jika majikan mereka ingin memasak sendiri makanannya. Masakan untuk majikan dimasak di dapur kedua. Setelah menghidangkan makanan untuk para majikan, barulah salah satu dari para pembantu memasak hidangan untuk mereka sendiri. Walaupun dibedakan, bukan berarti majikan mereka tak memberi para pekerja makanan tak layak. Mereka pun disediakan bahan makanan yang sehat dan bergizi, hanya dibedakan tempat penyimpanannya saja. Mereka juga disediakan daging-dagingan dan buah-buahan, bahkan makanan ringan. Di sini mereka akan bergantian memasak. Jika masakan untuk majikan khusus dimasak oleh Bu Sum. Di rumah ini majikan mereka ada 5 orang, terdiri dari Pak Hanubi, kepala keluarga, kanjeng ibu,
Tuan Irwan dan istrinya Nyonya Mariska dan anak mereka Doro Putra yang berusia 4 tahun. Ada satu lagi anak kanjeng ibu yang perempuan bernama Nona Wulan. Dia sedang menempuh pendidikan kuliahnya di negara tetangga dan akan segera wisuda. Dia seumuran dengan Disa. Disa mengenal Nyonya Mariska. Walaupun begitu, di sini dia hanyalah seorang pembantu. Jadi dia tetap harus menghormati beliau. Mariska menikah saat berusia 20 tahun. Saat ini usianya 25 tahun. Dia adalah kakak kelas Disa saat di sekolah menengah atas. Mereka semua sedang sarapan setelah membersihkan rumah, saling bertanya satu sama lain. Hanya Mita yang masih tampak sinis dengan Disa. Entah karena apa, Bu Marni adalah kepala pelayan yang makan bersama dengan para majikan. Karena beliau yang melayani para majikan di meja makan. Jadi sekalian dia makan di sana dan hanya dia yang diperbolehkan. Disa ingin sekali bertemu dengan Nyonya Mariska. Saat dia memandang ke meja makan tak ada sosoknya di sana. Disa pun heran tapi tak berani bertanya. Setelah itu Bu Sumarni menghampiri mereka. Nanti bereskan meja makan dan kamu Disa ayo ikut saya. Kanjeng ibu ingin bertemu denganmu. Ucapnya ke arah Disa, mereka pun melakukan apa yang Bu Sumarni suruh. Dan Disa pun kembali berjalan mengikuti Bu Sum, menghadap kanjeng ibu, majikan utamanya. Disa seperti diajak ke sebuah ruang baca. Di sana ada satu set sofa dan banyak buku dipajang di sepanjang rak yang menempel di dinding. Ada satu lukisan besar yang membuat Disa terpana. Di lukisan itu ada seorang wanita dengan sanggul dan baju adat Jawa Tengah duduk. Di belakang lukisan wanita itu ada kaca besar. Disa tak mengerti maknanya, tapi lukisan itu membuatnya merinding. Wajahnya tampak tak asing, tapi Disa tak bisa memandangnya lebih lama karena Bu Sumarni sudah menyikut dirinya. Disa terkejut dan malu, dia tak mendengar panggilan Bu Sumarni. Segera ia menundukkan pandangannya, berharap itu tak menjadi masalah di hari pertamanya bekerja. Bu Sumarni duduk di kursi satu dudukan bersebelahan dengan kanjeng ibu yang duduk di sofa panjang. Sedang Disa dia duduk bersimpuh di bawah. Kenapa dengan lukisan itu? Apa sangat indah? Sampai kau tak mendengar panggilan Sumarni, ucap kanjeng ibu. Suaranya begitu halus dan berwibawa membuat Disa merasa kecil. Siapa namamu, Nduk? Ucap kanjeng ibu. Saya Disa, Bu. Sebenarnya kamu akan saya tempatkan untuk membantu di toko sembako di kota, tapi saya kekurangan tenaga di rumah ini. Jadi untuk sementara kamu bekerja di sini ya, merawat dan menjaga anak mantu saya, ucap kanjeng ibu. Disa pun kaget, anak mantu? Apa Mbak Mariska sakit? Pantas dia tak terlihat tadi, sakit apa ya? Gumam Disa. Baik kanjeng ibu, jawab Disa. Disa sudah diberitahu panggilan masing-masing majikan dan yang paling penting Disa tak boleh menyela ataupun bertanya tentang apapun yang majikannya itu suruh. Dia hanya boleh menjawab baik. Biasanya Bu Sumarni lah yang menjelaskan ataupun jika ingin bertanya hanya boleh kepada Bu Sum agar beliau yang menyampaikan kepada kanjeng ibu. Disa keluar bersama Bu Sumarni, mereka menuju dapur utama. Di sana Disa melihat Bu Sumarni menyajikan bubur di mangkok dan menaruhnya di nampan bersama air putih dan kotak obat. Ayo bawa, kamu akan saya ajak ke kamar Nyonya Mariska. Ingat, saya tahu jika Nyonya Mariska adalah teman kamu di kampung, tapi di sini beliau adalah majikan kamu. Jangan sampai kamu sembarangan melayaninya. Mengerti? Peringatan Bu Sumarni. Disa heran, apa Bu Sumarni tahu semua tentang dirinya atau beliau mengenal bibinya? Entahlah. Lagi pula Disa tahu diri siapa dirinya dan Nyonya Mariska, pikirnya.
Tak mungkinlah ia akan bersikap seenaknya. Disa lagi-lagi membuntuti Bu Sumarni. Saat sampai di depan pintu kamar Nyonya Mariska, Bu Sumarni pun mengetuknya. Pintu-pintu kamar utama mempunyai 2 daun pintu dengan ukiran-ukiran yang megah, dan di atas ujung kusen pasti terdapat ukiran wayang. Menurut Disa sangat menyeramkan. Entahlah, memang rumah ini sangat mencekam menurut Disa. Ety Sulistyawati akan segera kembali, Audiotune Lovers, to be continued, bersambung.